Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat semua. Kali ini kami ingin berbagi tentang 9 hal penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan jembatan gantung, baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan. Apa saja hal yang harus diperhatikan itu? Pertama adalah lokasi rencana jembatan. Ini diupayakan pada alur sungai dengan lebar minimal sehingga biaya pembangunan atau pembuatan jembatan lebih ekonomis. Karena semakin panjang bentang jembatan, berarti akan semakin menambah biaya untuk material maupun upahnya. Ini contoh pengukuran bentang jembatan secara manual dengan menarik meteran. Ini untuk bentang yang relatif tidak terlalu panjang. Kemudian hal penting kedua yang harus kita perhatikan adalah posisi lokasi rencana jembatan. Ini diupayakan pada alur sungai yang relatif lurus, sehingga akan mengurangi resiko abrasi bibir sungai akibat tumbukan arus sungai yang bisa berdampak serius pada keamanan posisi pilon jembatan. Ya, ini penampakan alur sungai yang relatif lurus ya. Kemudian hal ketiga yang harus kita perhatikan adalah letak atau titik posisi pilon atau menara jembatan gantung harus mengambil jarak yang aman dari bibir sungai agar didapatkan tanah dengan stabilitas yang cukup baik dan terhindar dari risiko abrasi. Nah, ini contoh titik pilon atau menara jembatan gantung dari bibir sungai diberi jarak yang cukup sehingga terhindar dari abrasi posisi pilon tersebut. Kemudian hal keempat yang harus kita perhatikan adalah dalam penentuan muka air banjir yang tertinggi, ini perlu kita menanyakan kepada penduduk di sekitar lokasi jembatan ya, terutama kita menanyakan kepada penduduk yang sudah cukup berusia lanjut sehingga bisa kita dapatkan data posisi muka air banjir yang tertinggi dalam periode yang relatif cukup lama. Nah, ini kita penentuan posisi muka air banjir. Ini di lokasi kegiatan kita tentukan pada pohon atau sesuatu yang bisa kita tandai di sini. Ini tanda muka air banjirnya ya. Kemudian hal kelima yang harus kita perhatikan adalah level posisi lantai jembatan. Ini harus ada ruang atau jarak yang cukup ya dengan level muka air banjir. Nah, hal ini dimaksudkan agar bila banjir terjadi dan banjir itu membawa material hanyut seperti kayu atau yang lainnya, itu tidak langsung menerjang lantai jembatan. Nah, ini contoh lantai jembatan kalau kita ambil dari bawah. Nah, perlu ruang yang cukup dari lantai jembatan ke lokasi ataupun ke posisi muka air banjir tertinggi. Dalam hal ini, di contoh ini kita ngambil posisi lantai 2 meter di atas muka air banjir. Kemudian hal keenam yang harus kita perhatikan adalah pemilihan material untuk pembangunan jembatan gantung harus diperhatikan dengan baik. Misalnya untuk material pilon atau menaranya, pastikan kalau konstruksinya pakai kayu, berarti kualitas kayu yang dipilih ada yang terbaik dan dimensi yang cukup aman. Material utama jembatan gantung lainnya, seperti seling baja, ini juga harus sesuai dengan spesifikasinya. Ini contoh pilon atau menara yang dari kayu ya. Ini memakai kayu belian atau kayu ulin. Kemudian hal ketujuh yang harus kita perhatikan adalah pekerja utama yang terlibat dalam pembuatan jembatan gantung. Ini dipilih dari tukang dan mandor atau pengawas yang berpengalaman sehingga mampu membaca atau menerjemahkan gambar rencana atau desain dengan baik dan mampu mempertimbangkan aspek keamanan dalam pelaksanaannya. Ya, kalau kita lihat gambar di sini, pelaksanaan jembatan
gantung cukup berisiko ya, termasuk berisiko bagi para pekerjanya. Dengan dipilih tukang yang berpengalaman, diharapkan mampu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedelapan, hal penting yang harus kita perhatikan adalah sudut kabel atau seling ya di menara pilon antara posisi horizontal dan kabel bentang utama, serta sudut kabel di menara pilon antara horizontal dan kabel angker perlu diperhatikan dengan baik sehingga keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada kabel dapat tercapai. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ini sudut alfa, ini seling ke arah jembatannya ya. Kemudian ini sudut beta, ini sudut seling ke arah angkernya. Jadi kedua sudut ini harus seimbang sehingga gaya-gaya yang bekerja seimbang. Kemudian hal kesembilan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pekerjaan jembatan gantung termasuk kegiatan yang berisiko untuk terjadinya gagal konstruksi. Maka supervisi atau pengendalian atau pengawasan yang intensif perlu dilakukan melalui pembimbingan, arahan, dan instruksi yang jelas kepada kepala tukang atau mandor agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang direncanakan. Iya, sobat semua, demikian yang bisa kami sampaikan terkait paling tidak ada 9 hal penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan jembatan gantung pada saat perencanaan maupun pelaksanaan. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.